in the eyes. Tell me what you see. Perfect paradise, tearing at the seams. I wish I could escape. I don't wanna think. I wish I could erase it, make your heart believe, but I'm a bad liar, bad liar. Oleh Sobat Ngoko, kembali lagi dengan Adi. Nah, tadi kita sudah mendapat pemaparan dari Bu Tini soal apa itu perlindungan konsumen, apa itu lembaga-lembaganya yang ada di Indonesia, termasuk YLKI dan BPKN. Nah, sekarang banyak nih Bu, masalah-masalah perlindungan konsumen di Indonesia. Jangan hanya jual beli barang, kadang-kadang jasa pun itu kan termasuk dalam perlindungan konsumen kan Bu ya? Iya, masuk. Nah, itu bisa nggak Bu permasalahan itu yang selama ini yang Ibu pengalaman deh? Apa aja sih Bu yang ada permasalahan sehari-hari gitu, biar Sobat Ngoko di rumah juga paham bahwa ini hak sebagai konsumen, seperti itu. Iya, kalau jasa kan mungkin banyak perbankan ya. Di perbankan, jadi misalnya kalau apa kita minjem uang atau apa dari bank gitu kan ada ketentuannya gitu, berapa cicilannya tiap bulan, apakah itu dalam 1 tahun, dalam 2 tahun, atau bahkan dalam 5 tahun gitu ya. Terakhir itu kan juga banyak peminjaman itu melalui pihak ketiga, misalnya ada penjualan rumah ya, atau apartemen pada umumnya ya, penjualan apartemen itu kan kemudian ada satu bank yang menanggung kreditnya gitu. Nah, si konsumen itu bayarnya nanti ke bank itu gitu. Nah, itu seringkali kalau banknya yang terlambat, jadi karena itu kan sudah diserahkan ke bank ya, antara bank dan developer gitu. Benar. Ya. Tapi nanti kalau misalnya terlambat itu kan developernya mintanya ke konsumen. Gitu. Dia menagihnya ke konsumen, padahal kan dia punya perjanjian sendiri dengan perbankan gitu ya. Nah, hal-hal begini konsumen sering nggak tahu gitu. Bagaimana penyelesaiannya. Jadi mereka saking takutnya itu, karena kadang-kadang kalau beberapa kali nggak bayar ya urusan peminjam ini disita, atau kalau bukan disita ditakut-takutin sama polisi gitu ya. Artinya polisi datang ke situ, apalagi motor ya. Kalau motor itu sering kali leasing itu Bu ya. Leasing ya. Itu sering kali pinggir jalan kayak gitu. Sering kali didatengin gitu, diancam gitu ya. Sampai ini, nah itu pernah rame tuh tahun berapa tuh, 3 tahun yang 4 tahun yang lalu. Nah, ini sebenarnya tidak boleh terjadi kalau semua mengikuti Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu ya. Jadi kan memang tidak selamanya konsumen itu mungkin bisa mengikuti itu. Nah, pakai aturan aja, misalnya kalau dia terlambat sebulan dia harus bayar denda berapa, kalau dia bayar terlambat 3 bulan harus bayar berapa gitu. Itu kan perjanjiannya sama-sama ditandatangani gitu ya. Jadi kalau memang konsumennya tetap tidak bisa membayar padahal dia sudah tanda tangan, nah itu memang bisa secara ada pemufakatan baru gitu ya. Menurut saya jangan langsung ke polisi lah hal-hal yang begitu itu, karena konsumen itu kan punya kesulitan sendiri gitu. Mungkin dia nggak bisa bayar pada bulan ini karena anaknya sakit, keluarganya sakit, atau keluarganya ada yang meninggal atau apa gitu, jadi nggak selalu bisa gitu. Nah, gini-gini ini harusnya ada keringanan-keringanan yang bisa diberikan oleh pelaku usaha gitu. Maksud saya seorang pelaku usaha yang baik itu harus dipikirkan gitu. Itu baru jasa Bu ya. Kalau itu baru jasa. Banyak lagi umpamanya kalau beli jasa kan jasa penerbangan juga bisa Bu ya. Iya. Kereta api, apalagi sekarang kalau penerbangan tuh kadang-kadang di delay. Iya. Itu kadang-kadang maskapai itu udah lepas tanggung jawab aja, kadang-kadang dimasukin ke tugas-tugas lapangannya gitu, kasihan di lapangannya. Nah, itulah salah satu Bu ya, mungkin itu yang kalau kedua. Di penerbangan kan misalnya ini ya, delay gitu. Ada orang kan yang mau rapat misalnya mendadak jam 9, jam 10 gitu, dia ambil pesawat misalnya ke Surabaya gitu, dia ambil pesawat yang jam 8 kan pas. Nah, itu kalau di delay kan dia telat di rapatnya gitu ya. Nah, itu
pelaku usaha itu harusnya Mengganti kompensasi. selain dari minta maaf atau apa juga memberikan ganti rugi gitu kan. Kompensasi Karena itu, Bu, ya? Kompensasi itu, nah itu seringkali tidak dilakukan gitu ya. Jadi konsumen di Indonesia memang masih masih sabar aja kalau saya bilangnya sangat kalau istilahnya itu sangat nerimo gitu ya. Nerimo dengan segalanya ya sudahlah gitu. Padahal nggak boleh gitu. Kalau kita lihat di negara-negara yang lebih maju misalnya Amerika atau mungkin yang paling dekat sama kita Singapura sama Australia aja gitu. Itu mereka lebih mengerti haknya dan pelaku usahanya juga lebih tahu kewajibannya gitu. Jadi Hak dan kewajibannya. begitu dilanggar dan kemudian konsumennya minta ganti rugi, mereka biasanya langsung kasih gitu menurut peraturan Kompensasi sudah ada, tersebut. kompensasinya ada gitu. Iya. Iya, banyak juga ya, termasuk jasa. Itu belum barang-barang, Bu, ya, Iya. di pasaran. Makanya kalau barang sih kita lebih bijak ya, Bu, ya, Iya. untuk jadi jangan konsumtif. Jadi sebuah lihat mungkin apa ya, bisa lihat label dulu kali, Bu, ya. Iya. Label lihat dulu, itu kan harus penting. Iya. Apa yang perlu kalau untuk apa? Bagi ibu-ibu rumah tangga gimana nih, Bu? Biar jadi konsumen bijak, jangan sampai ada masalah gitu loh, Bu. Jadi seperti itu. Kalau bidak barang-barang yang ada sekarang, apalagi online kan, zaman sekarang kan online tuh, Bu. Iya. Itu paling susah itu, Bu, online, Bu. Iya. Untuk returnya tuh susah banget itu tuh. 2 hari 3 hari akan datang, tapi Iya. lama banget baliknya itu lagi barangnya. Iya. Itu tuh yang agak Iya. bermasalah. Iya, kalau masalah konsumen barang apalagi makanan gitu, kalau yang langsung beli ya nggak lewat Oke. online, itu aja sudah ada banyak masalahnya gitu karena itu tadi tidak semua pengusaha mau menukar atau mengganti rugi gitu ya. Nah apalagi kalau sekarang ini yang online ya, terutama anak-anak milenial itu kan suka sekali tuh belanja online lewat Tokopedia lah apalah gitu. Nah itu kan kalau kemudian konsumennya merasa barangnya tidak benar itu kan nah itu biasanya makan waktu yang lama ya. Nah kalau makanan jadinya jadi susah gitu. Kalau ya ataupun bahkan baju ya, tas atau apa gitu, itu kan konsumen itu waktu beli kan udah kepengen memakai pada waktu itu gitu. Nah kalau terjadi kesalahan-kesalahan yang seperti itu, konsumen benar-benar masih dirugikan gitu. Karena selain mungkin nanti dia dapat, tapi kan dia sudah kehilangan waktu gitu ya. Benar. Dalam pembelian itu. Ya, tuh pesan dari Ibu Tini buat kita semua sobat ngoko. Jadi benar-benar harus bijak ya, Bu, ya. Ya harus bijak dan harus Teliti banget ya. teliti banget gitu. Jangan sampai jadi konsumtif. Ya dalam hal konsumtif ini makanya kalau dulu waktu saya di LKI dan kemudian juga di PPKN, kita kan punya edukasi untuk konsumen ya, ada bagian edukasi untuk konsumen. Nah itu kan kita selalu bilang ibu-ibu atau bapak-bapak juga kalau sebelum pergi berbelanja ke pasar itu bikin list dulu, apa sih yang perlu dan Apa yang nggak perlu dibeli. yang perlu dibeli gitu, itu yang dicatat gitu. Kalau itu sudah selesai semua, mungkin kalau memang masih ada yang setengah perlu tuh bisa dibeli gitu. Jangan kemudian beli-beli yang lain-lain terus mau beli yang memang diperlukan uangnya udah nggak ada gitu. Nah terus akhirnya pakai kredit gitu ya, pakai kredit itu kena lagi, Bu, ya? atau debit atau apa, itu kan kena lagi karena nanti kalau begitu kan harga barang menjadi lebih mahal kan, karena bagaimanapun itu kredit ataupun bahkan debit itu ada bunganya ya. Berapa lama gitu, sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan kita menunggak, itu selalu ada bunganya gitu. Nah itu yang harus dipikirkan oleh konsumen. Begitu dia terlambat bayar karena dia pakai kredit atau apa, itu dia akan kena bunga terus, dan bunga itu kan bunga berbunga gitu. Jadi kalau dia sebulan telat, bunganya segini. Tapi kalau dia kemudian di bulan depannya telat lagi, itu bunganya lebih tinggi lagi karena sudah ditambah dengan bunga yang pertama gitu. Nah itu yang harus dipikirkan oleh konsumen gitu ya. Iya. Dalam hal beli-beli itu jangan asal beli. Iya. Oke, makasih Ibu. Aduh, ini jadi waktunya singkat, padat ya, Bu, ya. Biar informasi semua ke masyarakat jadi tahu bahwa itulah tugas dan tanggung jawab pelaku usaha. Jadi jangan sampai tanggung jawab pelakunya usaha aja, atau konsumen, kan banyak konsumen juga banyak yang nakal loh, Bu. Iya. Itu juga harus diperhatikan juga. Jangan sampai nanti soalnya banyak kok konsumen juga memanfaatkan hal tersebut gitu. Nah, itu juga semoga
informasi ini jadi lebih paham ya Bu ya, apa atas tanggung jawab Mudah-mudahan. pelaku usaha maupun konsumen. Iya, Terima kasih Bu atas waktunya. sama-sama. Semoga Ibu diberi kesehatan, Amin. sehat keluarganya, jadi biar kita bisa silaturahmi lagi sama yang lain. Iya, Oke. amin. Sobat Ngoko, kita ngobrolnya emang nggak lama, singkat, padat. Semoga informasi yang kita paparkan tadi ke sama Ibu Tini lebih lebih bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya Bu. Sama-sama. Kasih ya.